Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang larangan monopoli dan persandingan tidak sehat yang beranggotakan saya Eka Wulan 401200191 dan rekan saya Fadli Ardana 401200198, Febrian Bagasatrio 401200207 dan Hafid Zainul Mustafa 401200214. A. Pengertian monopoli. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan monopoli suatu bidang, berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kantong sendiri. Di sini monopoli bagai suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya harga, melainkan juga kualitas dan kuantitas suatu kegiatan usaha dan ekonomi, atau produk barang dan atau jasa tertentu yang ditawarkan kepada masyarakat konsumen. Hal tersebut di atas, langsung atau tidak langsung, dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan distorsi ekonomi secara nasional, dengan dampak juga dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak, kepentingan bangsa dan negara. Praktek monopoli, hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha, ekonomi, dan bisnis besar yang mempunyai kekuatan untuk mengontrol pasar market. Apabila terjadi hal tersebut, maka harga akan semakin meningkat dikarenakan kelangkaan produksi barang dan atau jasa. Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis. Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian masyarakatnya. B. Prinsip dasar larangan persaingan usaha tidak sehat dalam undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatif. Salah satunya, apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang. Karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan 3 indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur. 2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum. 3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. C. Larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam Islam, mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan habil minallah dan hubungan antara sesama manusia dalam menegakkan habil minannas. Yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antar sesama manusia dapat bernilai ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi yang diuraikan dalam kitab Fikih Muamalah. Setiap orang yang menjalankan usaha bisnis harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Karena itu, pemberlakuan undang-undang tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
yaitu adalah 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Persaingan menjadi tidak sempurna jika persaingan melalui suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, dengan tujuan membatasi output dan mengeliminasi persaingan di antara mereka dengan cara-cara tertentu, seperti melakukan perjanjian penetapan harga. Persaingan tidak sehat menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. D. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penerapan hukum persaingan usaha adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern. Hampir di seluruh negara ekonomi modern di dunia, meskipun tidak dalam format legislasi yang khusus, telah diterapkan hukum persaingan usaha. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Tugas KPPU terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, melakukan penegakan hukum apabila terdapat praktik-praktik tidak sehat atau unfair yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dan yang kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila KPPU menilai ada kebijakan pemerintah yang potensial menimbulkan praktik bisnis yang tidak fair karena banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan melanggar undang-undang, tetapi sebenarnya merupakan akibat dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan pemerintah. Hal inilah yang menjadi tugas KPPU dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. KPPU pada dasarnya tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial dalam penegakan hukum persaingan usaha dan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Prinsip ekstrateritorial adalah prinsip di mana suatu negara memiliki wewenang untuk menerapkan hukum suatu negara di wilayah yang bukan merupakan wilayah negaranya. Kewenangan penegakan hukum persaingan usaha yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia atau dalam kerangka ekstrateritorial tidak menjadi perhatian KPPU selama tidak mempengaruhi kondisi persaingan usaha di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari teman-teman, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.